bikin bangga, bangga bersarung mangga. Orang tua kita semua adalah manusia biasa yang bisa bersalah. Ujian memang bagi seorang anak jika punya orang tua yang tidak baik. Hatinya tetap rindu mengabdi dan mengabdi, bahkan mungkin cinta sudah hilang kepada orang tuanya. Dan ini yang sering dilupakan, seolah-olah berbakti hanya di saat orang tuanya baik. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan mulia, bulan Ramadan. Bulan kebaikan. Bulan Allah ampuni hamba-hambanya. Bulan hamba yang sadar akan kemuliaan akan berlomba-lomba untuk menggapai kemuliaan tersebut. Dan kemuliaan macam-macam caranya. Ada namanya sholat, maka ada orang memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Akan tapi ada hal yang mungkin dilupakan oleh seorang hamba. Bahkan lebih memperhatikan urusan-urusan yang lain. Padahal ini sangat penting. Kalau kita bicara tentang Ramadan, dalam hadis baginda Nabi Muhammad turun dari tangga mimbar lalu berkata, amin, amin, amin. Di situ ternyata ada doa yang dipanjatkan oleh malaikat bagi orang yang keluar dari bulan Ramadan dan belum diampuni dosanya oleh Allah karena dia tidak berusaha untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Maka Nabi mengatakan amin. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dalam hadis tentang Ramadan disebutkan ini adalah durhaka kepada orang tua. Bertemu dengan orang tuanya, ada orang tuanya akan tetapi ternyata dia belum diampuni oleh Allah, maka dia adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Orang tua adalah sebab pengampunan, pintu yang luas, seluas-luasnya kalau seorang anak ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Pintu seluas-luasnya kalau seorang anak ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup. Pintu seluas-luasnya kalau seorang anak ingin mendapatkan kebahagiaan. Orang tua adalah kunci. Maka jangan sampai ada di antara kita yang hatinya mati, tidak punya kepedulian dengan orang tuanya, tidak ada rasa cinta, tidak ada kerinduan untuk mengabdi. Mungkin rasa cinta ada yang berkurang karena mohon maaf, mungkin ada sebagian orang tua yang memang tidak pantas dicintai karena perilakunya kurang baik, perilakunya kurang menyenangkan, akan tapi seorang anak tidak boleh berubah sikap. Orang tua harus tetap sebagai orang tua. Kalau di saat ada berkurang cinta, maka harus diganti dengan pengabdian yang lebih. Jangan sampai mengabdi kepada orang tua hanya di saat mencintainya. Karena cinta adalah pemberian dari Allah. Sebab tidak semua orang tua baik perilakunya. Ada sebagian orang tua yang kurang baik perilakunya. Hati-hati wahai anak. Di saat seorang tua kurang baik perilakunya, jangan dengan berkurangnya cintamu lalu berkurang pengabdianmu. Dan ini yang banyak akan mengabdi kepada orang tua kalau orang tuanya baik, orang tuanya menyejukkan, orang tuanya menyenangkan. Di saat orang tuanya punya perilaku yang tidak baik lalu berubah hatinya, kemudian tidak peduli, bahkan mungkin tidak mau membantunya, hati-hati, kedurhakaan ada di situ. Baik buruk adalah orang tua. Cara mengabdi dan berbakti yang berbeda. Jika orang tua yang baik, harus kita semakin baik. Jika orang tua tidak baik, bagaimana jadikan beliau baik? Tapi kalau dengan ketidakbaikan orang tua lalu kita menjauh atau bahkan tidak berusaha untuk mengabdi, maka ketahuilah ini seorang anak yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi manusia sengsara. Ujian memang bagi seorang anak jika punya orang tua yang tidak baik. Ujian, dan jika dia lolos pangkatnya tinggi,
Orang tuanya tidak baik, orang tuanya tidak pernah memperhatikan, bahkan orang tuanya zalim kepadanya. Tapi seorang anak ternyata diberi oleh Allah kemuliaan yang luar biasa. Hatinya tetap rindu mengabdi dan mengabdi. Bahkan mungkin cinta sudah hilang kepada orang tuanya. Tapi dia ngerti itu orang tua yang Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah ketentuan dari Allah. Pertama beribadah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Dia mengerti makna ini. Sejelek apapun orang tuanya, dia punya kewajiban untuk mengabdi dan berbuat baik. Disesuaikan tentunya. Cara berbuat baik. Kesiapan untuk mengabdi. Semangat untuk mengabdi. Dan ini yang sering dilupakan. Seolah-olah berbakti hanya di saat orang tuanya baik. Orang tua kita semua adalah manusia biasa yang bisa bersalah. Orang tua kita bukan nabi, bukan malaikat, dia manusia. Maka ujian besar bagi seorang anak yaitu tadi. Jika menemukan orang tuanya tidak baik, ujian kalau dia tidak lolos dan tidak lulus dalam ujian, akan menjadi seorang yang diberi oleh Allah kebaikan seolah-olah. Mungkin dia alim, mungkin dia Masya Allah punya segala macam kebaikan, tapi diberi oleh Allah kehinaan. Dia itu hati yang tidak rindu mengabdi pada orang tuanya. Karena apa? Menganggap orang tuanya jelek, menganggap orang tuanya tidak baik, menganggap orang yang tidak benar. Bahkan di saat orang tua masih dalam keadaan kafir, sama-sama kafir, seorang anak masuk Islam. Wa sahibhuma, perintah dari Allah, bergaulah di dunia dengan baik, fid dunya ma'rufa. Tetap dianjurkan sebagai seorang anak yang muslim untuk bergaul dengan orang tuanya dengan cara yang baik. Diberi, ditolong, dibantu. Itulah pendidikan indah di dalam Islam. Hati-hati wahai para anak. Kuncimu menuju kemuliaan adalah orang tuamu. Jangan sampai kita tidak pernah punya kerinduan untuk mengabdi kepada orang tua. Jangan sampai berbuat kasar kepada orang tua menjadi biasa. Nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa menolong. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, Masya Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali dia tobat dan sadar, kemudian dia kembali kepada Allah. Sadar, kemudian mengabdi kepada orang tua, menyesali semua kesalahannya, baru nanti akan kebuka jalan. Jalan kemuliaan. Dan ingat, hukuman tidak diberikan oleh Allah seketika. Kadang hukuman diberikan ditunda nanti. Mungkin tahun depan, tahun berikutnya. Kalau seandainya setelah itu selesai, tidak seberapa berat. Yang merepotkan lagi adalah jika hukuman ditunda di dunia, tapi akan diberikan nanti di akhirat. Neraka yang pedih karena durhaka kepada orang tua. Dan berbicara tentang berbakti pada orang tua adalah pembicaraan yang panjang lebar dan tidak akan cukup kami berikan dalam satu episode ini. Insya Allah ada perbincangan selanjutnya tentang bagaimana kita mengabdi kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.